I told you I was gonna do this. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Becky yang sedang berada di sebuah gedung kantor. Gedung kantoran tersebut terlihat sangat sepi karena sudah larut malam. Becky memang sengaja datang ke gedung itu pada larut malam karena dirinya ingin melakukan sebuah tantangan permainan berhantu. Tantangan itu disebut sebagai elevator game. Ia membawa secari kertas yang bertuliskan aturan dalam tantangan elevator game. Pada secari kertas itu, Becky diharuskan pergi ke beberapa lantai secara urut, dimulai dari lantai 4, lantai 2, lantai 6, lantai 2, lantai 10, lantai 5, dan yang terakhir adalah lantai 1. Ketika berada di lantai 5, Becky diharuskan menutup matanya di dalam lift sampai pintu lift tertutup dengan sendirinya. Konon katanya, ketika Becky berada di lantai 5, akan ada sosok hantu wanita yang juga ikut masuk ke dalam lift. Apabila Becky membuka mata atau mengajak hantu wanita itu berbicara, maka Becky akan dibunuh dengan cara tubuhnya dicabik-cabik. Tanpa pikir panjang, Becky pun langsung melakukan tantangan tersebut sambil merekam dirinya dengan menggunakan ponsel. I wish you're here with me. Pada awalnya, Becky mengikuti semua aturan tersebut dengan baik, di mana dia menekan tombol lift ke lantai 4, menekan tombol lift ke lantai 2, menekan tombol lift ke lantai 6, menekan tombol lift ke lantai 2, menekan tombol lift ke lantai 10, lalu menekan tombol lift ke lantai 5. Ketika berada di lantai 5, Becky seharusnya menutup mata sampai pintu lift kembali tertutup. Akan tetapi, bukannya mengikuti aturan, Becky malah membuka mata sebelum pintu lift tertutup. Becky membuka matanya dikarenakan ia merasakan ada sesuatu yang lewat. Ketika Becky ingin melanjutkan ke tahap terakhir dengan menekan tombol lift ke lantai 1, ternyata lift tersebut tidaklah turun, melainkan naik. Becky malah dibawa ke lantai 10, di mana pada lantai 10 terdapat dunia merah yang menjadi tempat tinggal hantu wanita tersebut. Di saat bersamaan pula, muncul hantu wanita berada tepat di belakang Becky dan akhirnya Becky pun menghilang dan sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan sekelompok orang yang senang membuat konten-konten video horor dan suka membagikan momen mereka ketika sedang menyelidiki tempat-tempat supranatural di berbagai lokasi. Mereka penuh semangat dengan segala hal yang berkaitan dengan keberadaan hantu. Mereka terdiri dari Kevin, Chris, Chloe, Matty, dan Izzy. Kevin merupakan ketua dari kelompok tersebut, sekaligus orang yang berperan penting dalam perjalanan karir mereka sebagai konten kreator. Semua konten yang mereka buat memerlukan biaya produksi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas Kevin sebagai ketua untuk mencari sponsor yang bisa mendanai setiap kegiatan mereka. Tak hanya itu, Kevin dan timnya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghemat pengeluaran mereka. Salah satu strategi Kevin untuk menghemat pengeluaran mereka adalah dengan memanfaatkan bantuan seorang anak magang bernama Ryan. Ryan siap bekerja bersama mereka secara sukarela tanpa mendapatkan bayaran, sehingga akan membantu tim mengurangi biaya operasional mereka. Kevin pun langsung memperkenalkan Ryan pada semua orang yang ada di sana. Ryan Keaton. Grab yourself a seat and we can keep this thing moving. Doesn't give us lots of options. Ryan merupakan seorang siswa yang masih duduk di bangku SMA. Selain itu, Ryan juga merupakan seorang fans yang menyukai konten hantu yang sering dibuat oleh mereka. Mendengar hal tersebut, semua orang senang dan menyambut kedatangannya dengan hangat. Setelah memperkenalkan Ryan pada semua orang yang ada di sana, Kevin pun mulai membahas tentang proyek konten horor mereka selanjutnya. Matty pun memberikan pendapat bahwa terdapat sebuah hotel berhantu yang letaknya di Jepang dan mungkin mereka bisa membuat konten di sana. Kevin pun langsung menolak ide tersebut karena mereka terkendala biaya ke luar negeri.
Kevin pun meminta yang lainnya untuk memberikan pendapat. Beberapa dari mereka juga memberikan pendapat, namun pendapat mereka kurang menarik perhatian Kevin. Ryan yang merupakan anak baru mulai menyarankan mereka untuk membuat konten elevator game. Elevator game adalah sebuah permainan lift yang dimana terdapat aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pemainnya. Aturannya sama seperti di awal cerita tadi. Mereka diharuskan pergi ke beberapa lantai secara urut, dimulai dari lantai 4, lantai 2, lantai 6, lantai 2, lantai 10, lantai 5, dan yang terakhir adalah lantai 1. Ketika berada di lantai 5, mereka harus menutup mata sampai pintu lift tertutup. Apabila mereka melanggar aturan yang ada, mereka akan didatangi oleh hantu wanita lantai 5 dan hantu tersebut akan membunuh orang-orang yang melanggar aturan. Tantangan elevator game bisa dilakukan di gedung mana saja, namun dengan catatan gedung tersebut harus memiliki setidaknya 10 lantai. Setahun yang lalu, Chris pernah menyarankan mereka untuk membuat konten elevator game. Namun Kevin menolak ide itu karena khawatir beberapa penonton mungkin akan merasa bosan melihat rekamannya menampilkan lift secara monoton. Ryan kemudian meyakinkan Kevin bahwa tantangan elevator game adalah suatu pengalaman yang sangat menakutkan dan layak untuk dicoba. Melalui situs Reddit yang Ryan baca, terdapat kisah seorang wanita bernama Becky yang menghilang secara misterius setelah mencoba tantangan elevator game. Gedung tempat Becky menjalani tantangan tersebut ternyata berlokasi tidak jauh dari lokasi markas mereka, hanya terpaut beberapa gedung saja. Di saat mereka sedang berdiskusi, Kevin menerima telepon dari Tuan Klein yang ternyata dia adalah sponsor utama yang mendanai kegiatan mereka. Selagi Kevin menerima telepon, Chloe mulai mengajak Ryan berkeliling untuk memperkenalkan setiap ruangan dan peralatan yang ada di markas mereka. This concludes your orientation. Welcome aboard. Tak lupa, Chloe juga memberikan nomor teleponnya pada Ryan agar Ryan bisa menghubunginya sewaktu-waktu. Setelah Kevin selesai berbicara di telepon, Kevin memberikan kabar buruk pada semua orang. Ternyata Tuan Klein yang merupakan sponsor utama mereka menginginkan episode terbaru untuk konten horor mereka dalam beberapa hari ke depan. Mereka harus segera menyelesaikannya paling lambat dalam seminggu. Jika tidak, Tuan Klein mengancam akan menarik semua dana yang telah diberikan dan akan berhenti menjadi sponsor mereka. Karena tidak ingin kehilangan sponsor, mereka semua pun langsung mengambil ide Ryan untuk membuat konten elevator game. Menurut mereka, konsep dari konten elevator game sangatlah sederhana, hanya perlu berada di dalam lift dan mematuhi semua aturan yang berlaku. Hal ini membuat mereka tidak perlu mengambil banyak cuplikan video, sehingga memudahkan proses pengeditan video, dan yang paling penting, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang dalam pembuatan konten kali ini. Mereka yakin episode yang akan mereka buat bisa segera tayang dalam beberapa hari ke depan. Kevin menyuruh mereka semua untuk segera menyiapkan peralatan karena hari ini mereka akan pergi membuat konten elevator game di gedung kantor seberang. Beruntungnya hari itu adalah hari Sabtu, jadi kantor tutup dan tidak akan ada orang yang mengganggu aktivitas mereka sehingga akan memudahkan proses syuting. Setelah selesai mempersiapkan semua barang dan peralatan yang ada, mereka pun pergi ke gedung kantor seberang. 5 seconds or I'm gonna throw you across the room. That doesn't look like an iced latte. Come on. Everyone. Tak lupa, Izzy juga mengenakan baju sponsor utama mereka untuk mempromosikannya melalui konten yang akan mereka buat. Setelah sampai di gedung kantor tersebut, mereka segera memasang beberapa peralatan di dalam lift, mulai dari mikrofon dan juga kamera. And running, folks. Di sini mereka membagi tugas. Ryan dan Matty ditugaskan untuk membawa kamera. Chris dan Chloe akan menjadi pembawa acara untuk konten tersebut. Sementara Kevin dan Izzy akan memantau setiap kegiatan mereka melalui kamera pengawasan. Setelah membuat opening dari konten yang mereka buat, kali ini Chris, Chloe dan Matty bersiap untuk masuk ke dalam lift untuk memulai tantangan elevator game. Sementara Chris, Chloe dan Matty menyelesaikan elevator game, Kevin, Izzy dan Ryan memantau keadaan mereka dari tablet yang terhubung dengan kamera yang ada pada lift. Right. And now, back to 2. Why? Nothing, you're just... Anyone? You are so
Di saat sedang memantau, tiba-tiba saja tablet yang digunakan untuk mengawasi Chris, Chloe, dan Matty mengalami gangguan. Gambar yang ditampilkan mendadak berubah menjadi tidak jelas. Itu menandakan bahwa Chris, Chloe, dan Matty sedang mencoba memasuki dunia lain. Sementara itu, Chris, Chloe, dan Matty merekam setiap kegiatan mereka saat melakukan tantangan elevator game. Semuanya berjalan sesuai keinginan mereka dan tiba saatnya ketika mereka akan beralih ke lantai 5. Chris mulai bercanda dengan mengatakan dirinya ingin mengintip ketika berada di lantai 5. Tentu saja hal itu membuat Matty langsung panik dan ketakutan karena bisa saja hantu wanita itu akan melukai mereka jika salah satu dari mereka melanggar aturan. Untuk membuat Matty sedikit tenang, Chris pun berkata bahwa itu hanyalah sebuah candaan. Mereka mulai bersiap-siap untuk mencapai lantai 5 dan mulai menutup mata mereka. Saat berada di lantai 5, mereka hanya merasakan ketegangan yang tidak bisa mereka jelaskan. Tanpa diketahui oleh Chloe dan Matty, Chris malah membuka matanya sebelum pintu lift tertutup. Hal itu pun menandakan bahwa Chris mungkin saja akan dibunuh oleh hantu wanita lantai 5 karena telah melanggar aturan. Beberapa saat kemudian pintu lift pun tertutup. Mereka segera menekan tombol lift yang menuju ke lantai 1. Tapi bukannya pergi ke lantai 1, lift itu malah naik ke lantai 10. Namun sebelum mencapai lantai 10, lift tiba-tiba berhenti di lantai 9. Mereka sangat terkejut mengetahui bahwa ada seorang pegawai kantor yang menggunakan lift tersebut. Mereka bertiga yang awalnya sudah panik kini mulai tenang kembali. Setelah itu mereka pun kembali ke lantai 1 dan bertemu dengan Ryan, Izzy, dan Kevin. Kemudian Izzy memberitahukan berita buruk pada mereka bertiga, di mana ternyata setengah dari rekaman tantangan elevator game itu telah rusak. Izzy bingung mengapa rekaman tiba-tiba menghilang begitu saja. Izzy berpikir ada sesuatu yang mengganggu sinyal kamera di dalam lift. Hal itu tentu membuat Chris merasa sangat kecewa. Mereka telah berjuang keras untuk menyelesaikan tantangan tersebut, namun hasil kerja keras mereka ternyata sia-sia saja. Kemudian Ryan pun memaksa mereka untuk melakukan tantangan itu sekali lagi. Agar hasil rekamannya tidak hilang, Ryan menyarankan untuk membawa semua peralatan masuk ke dalam lift. Akan tetapi mereka semua termasuk Chris menolak untuk melakukan tantangan itu lagi. Hal tersebut membuat Ryan menjadi kesal. Kemudian Ryan pun mulai mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa Chris adalah orang yang telah membuat Becky menghilang. Ternyata Chris dan Becky ini saling mengenal satu sama lain. Bahkan Chris sempat berpacaran dengan Becky. Ryan mengetahui semua itu karena Becky ini adalah kakak dari Ryan. Setelah menemukan bukti percakapan antara Becky dan Chris di laptop milik Becky, Ryan menyadari bahwa sebenarnya Chris lah yang telah memaksa Becky untuk melakukan tantangan elevator game. Chris berjanji jika Becky melakukan tantangan elevator itu, Chris akan memposting video tantangan yang dilakukan Becky ke internet dan hal itu bisa membuat Becky menjadi terkenal. Becky yang sangat mencintai Chris akhirnya mau melakukan tantangan elevator game. Namun bukannya terkenal dan mendapatkan cinta Chris, Becky justru menghilang ke dalam dunia merah akibat melakukan tantangan tersebut. Sebenarnya alasan Ryan menjadi karyawan sukarela adalah agar mereka mau membantu Ryan mencari keberadaan Becky di dunia merah. Ryan yakin dengan melakukan tantangan elevator game, mereka bisa masuk ke dalam dunia merah dan mencari keberadaan Becky. Mendengar semua cerita dari Ryan membuat mereka semua terkejut dan tak percaya bahwa Chris tega melakukan hal itu pada Becky. Bukannya menyesali perbuatannya, Chris malah mengamuk pada Ryan. It's not like I'm responsible. You are fucking pathetic. So let me explain this in a way. Hey, guys. Untungnya sebelum situasi menjadi lebih buruk, satpam segera datang dan mengusir mereka semua. Setelah hari yang melelahkan itu, Chloe, Chris, dan Matty memilih untuk pulang, sementara Kevin dan Izzy pergi ke markas untuk memperbaiki rekaman yang rusak. Faster, come on. Hey, Chloe. Ketika Chris sampai di gedung apartemennya, tiba-tiba saja Chris dibunuh dengan sadis oleh hantu wanita lantai 5. Inilah akibat yang diterima Chris karena dia dengan sengaja melanggar aturan tantangan elevator game.
Sementara itu di tempat lain, Ryan memberanikan diri untuk melakukan tantangan elevator game sendirian. Demi mencari keberadaan Becky, Ryan rela melakukan apapun itu termasuk pergi ke dunia merah. Ryan pun memulai tantangan itu dengan lancar dan tibalah saat di mana lift itu menuju ke lantai 10, di mana pada lantai 10 gerbang menuju dunia merah akan terbuka. Ryan pun merasa tak percaya bahwa dirinya saat ini telah berada di dunia merah. Rasa penasaran Ryan telah mengalahkan rasa takutnya dan dia pun mulai menjelajahi dunia merah. Setelah sekian lama Ryan berkeliling, dia tak kunjung menemukan keberadaan Becky. Bukannya menemukan Becky, Ryan malah bertemu dengan sosok hantu wanita lantai 5. Hantu wanita itu pun mulai mengejar Ryan. Beruntungnya Ryan berhasil bersembunyi dan dia pun berusaha untuk kembali ke dunia nyata. Namun tampaknya ada seseorang yang menggunakan lift tersebut sehingga Ryan harus menunggu lift itu selesai digunakan. Ternyata yang menggunakan lift itu adalah Izzy dan Kevin. Mereka kembali datang ke gedung itu karena ingin mengambil kamera yang tertinggal di dalam lift. Izzy yang merasa penasaran dengan tantangan elevator game malah mengajak Kevin untuk melakukan tantangan tersebut. Sambil berbincang-bincang, Izzy dan Kevin pun mulai mengikuti aturan elevator game hingga tibalah mereka di lantai 5. Bukannya menutup mata mereka, Izzy dan Kevin malah secara terang-terangan membuka mata mereka dan dengan sengaja memanggil hantu wanita itu. Akibat melanggar aturan, Izzy dan Kevin pun langsung dibunuh dengan sadis oleh hantu wanita tersebut. Kejadian itu terekam oleh kamera yang ada di dalam lift tersebut. Setelah kematian Izzy dan Kevin, lift itu akhirnya menuju ke lantai 10 di mana Ryan saat ini berada. Dengan cepat Ryan pun segera masuk ke dalam lift dan segera menuju ke lantai 1. Di dalam lift, Ryan terkejut menemukan kamera yang merekam kematian Izzy dan Kevin. Kemudian Ryan pun segera menghubungi Chloe untuk menunjukkan rekaman dari kematian Izzy dan juga Kevin. Chloe yang sedang mencari tahu lebih dalam tentang elevator game terpaksa menghentikan aksinya dan segera bertemu dengan Ryan di markas mereka. What do you want? Sesampai di sana, Ryan mulai menjelaskan bahwa dirinya berhasil masuk ke dalam dunia merah. Akan tetapi, Chloe tidak percaya dengan hantu wanita lantai 5 dan keberadaan dunia merah. Untuk meyakinkan Chloe, Ryan menunjukkan rekaman yang memperlihatkan Izzy dan Kevin yang dibunuh dengan sadis oleh hantu wanita. Chloe yang bingung dengan apa yang terjadi malah meminta Ryan untuk memanggil polisi saja. Akan tetapi hal itu akan sia-sia saja karena polisi tidak akan bisa membantu mereka. Di saat mereka kembali ke dalam markas, mereka terkejut melihat lingkaran garam. Ternyata yang membuat lingkaran itu adalah Matty. Rupanya Matty juga dihantui oleh hantu wanita tersebut. Matty membuat lingkaran dari garam agar mereka bisa berlindung dari kejaran hantu wanita. Matty berpikir bahwa mereka telah membuka pintu yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia merah, sehingga hantu wanita itu kini mulai meneror mereka. Kemudian mereka pun mulai berdiskusi untuk mencari cara menghentikan teror tersebut. Sebelumnya, Chloe telah mencari tahu tentang elevator game. Dari hasil pencariannya, Chloe pun mengetahui sejarah di balik elevator game. Beberapa tahun yang lalu, seorang gadis bernama Ellie mengikuti sebuah kegiatan ospek. Para seniornya mengurung Ellie di sebuah ruangan poros lift yang ada di sebuah gedung kantoran dan mereka berjanji akan membebaskan Ellie 1 jam kemudian. Tapi sayangnya para senior Ellie melupakan janji mereka dan tidak pernah kembali untuk membebaskan Ellie. Selama beberapa hari, Ellie pun terkurung di dalam ruangan itu dalam keadaan ketakutan dan kelaparan. Hingga pada akhirnya ketika kantor itu beroperasi, lift itu pun mulai bekerja. Ellie yang tidak bisa melakukan apa-apa akhirnya meninggal di dalam ruangan itu akibat terhimpit oleh lift.
Mayatnya yang sudah hancur baru ditemukan beberapa hari setelah kematiannya. Sejak kejadian itu, Ellie pun menjadi hantu penuh dendam dan tidak segan membunuh. Meskipun mengetahui kebenaran itu, Chloe tetap tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Chloe dan Ryan pun mulai berdebat lagi. Perdebatan itu berhenti di saat mereka mendengar lagu yang disenandungkan oleh Matty. I heard it too. When I was there, she was... Lagu tersebut selalu disenandungkan oleh hantu wanita ketika dia muncul. Chloe pun menyadari bahwa lagu itu berjudul Elevator Song. Dari lirik lagu itu, mereka menyimpulkan bahwa untuk menutup pintu dunia merah, mereka harus turun ke lantai 1 seperti yang dilakukan Ryan sebelumnya. Tiba-tiba saja mereka mendengar wanita bersenandung yang ternyata itu adalah hantu wanita. We need a plan. That's not me. Awalnya Matty berpikir lingkaran garam itu bisa melindungi mereka, tapi ternyata garam tersebut tidak bisa melindungi mereka dan alhasil Matty pun dibunuh oleh wanita tersebut. Ryan dan Chloe segera pergi ke gedung kantor untuk menutup pintu dunia merah. Sesampai di sana, mereka harus berhadapan lagi dengan satpam penjaga. Beruntung saja mereka berhasil melewati satpam itu dan segera masuk ke dalam lift. Kemudian mereka berdua pun mulai melakukan tantangan elevator game lagi. Singkat cerita, Chloe dan Ryan berhasil masuk ke dalam dunia merah. We need to go. Di sana Ryan terpaku melihat bayangan sesosok wanita yang diyakini Ryan sebagai Becky. Chloe pun berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan Ryan bahwa Becky telah meninggal. Setelah itu, Chloe segera menekan tombol menuju lantai 1 agar mereka bisa kembali ke dunia nyata. Tapi bukannya mengarah ke lantai 1, lift itu justru berhenti di lantai 5 di mana hantu wanita itu berada. Chloe dan Ryan pun segera menutup mata mereka. Setelah pintu lift tertutup, terdengarlah suara hantu wanita. Sebenarnya mereka tidak boleh membuka mata karena hantu wanita itu masih berada di dekat mereka. Akan tetapi, Chloe secara tidak sengaja malah membuka matanya sehingga Chloe pun langsung dibunuh oleh hantu wanita. Kini giliran Ryan yang akan dibunuh oleh hantu wanita. Namun bukannya membunuh Ryan, hantu wanita itu malah membawa Ryan kembali ke dunia merah di mana Ryan bertemu dengan kakaknya yaitu Becky yang ternyata masih terjebak di dalam dunia merah. Kini Ryan pun ikut terjebak di dalam dunia merah bersama dengan Becky untuk selama-lamanya. Scene akhir memperlihatkan seorang wanita yang ingin mencoba tantangan elevator game sendirian di gedung tempat Ryan dan temannya menghilang. Sudah bisa dipastikan bahwa wanita itu pasti akan mati atau terjebak di dalam dunia merah akibat melakukan tantangan elevator game tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.